Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai aja pembacaan kali ini. Ada seseorang di sini yang merasa patah hati saat berpisah dengan kamu. Saat ini dia sedih banget, dia patah hati banget atas perpisahan dia dengan kamu. Dia merasa kesepian, dia merasa sedih ya. Karena memang ada halangan atau ada sesuatu yang menghambat hubungan kalian bisa terrealisasi. Dan aku lihat di sini dia ingin sekali untuk punya power bisa menghalau, melewati hambatan yang terjadi di antara kalian. Karena selama ini dia itu sudah mulai belajar dari apa yang pernah terjadi di masa lalu. Kalau dia terus-terusan diem-diem aja dengan hambatan-hambatan ini, dia selalu mengabaikan hambatan-hambatan ini, maka yang terjadi adalah perpisahan terus di antara kalian. Gak pernah terjalin komitmen terus, akan on off terus, sehingga saat ini tuh dia ingin sekali cari cara gimana agar dia bisa melewati hambatan-hambatan yang ada di hubungan kalian. Saat ini dia sedang mencoba untuk prepare biar bisa union ya, bersatu lagi dengan kamu, kembali memiliki penyatuan lagi dengan kamu. Oke, karena di sini kalau aku lihat ada karmic relationship, ya berarti memang akan sulit bagi kamu untuk berpisah dengan dia, karena ada seseorang yang membuat hubungan ini menyakitkan, atau mungkin hubungan ini sama-sama saling menyakiti, sehingga bagi kalian akan sulit untuk bisa berpisah. Ada trigger yang selalu membayang-bayangi atau menghantui hidup kalian dan hubungan kalian ini. Misalkan tentang perselingkuhan, sehingga akan terus-terusan diungkit sampai kapanpun. Ya, kalian sebenarnya sama-sama saling cinta. Tapi karena ada trigger ini, makanya situasinya harus melepaskan gitu. Tapi setiap dilepaskan pasti akan didatangkan lagi. Itulah bentuk karmic relationship. Saling cinta tapi harus melepaskan karena ada trigger satu sama lain yang mempengaruhi hubungan kalian. Apalagi di sini ada mirroring, si dia itu atau kamu itu adalah cerminan satu sama lain. Jadi setiap kalian memandang si dia dan dia setiap kali memandang kamu, mereka atau kamu ataupun dia itu sama-sama melihat jati diri kalian pada pasangan kalian, gitu loh. Ya, jadi aku lihat di sini hubungan yang penuh dengan luka, hubungan yang selalu menyakitkan satu sama lain, dan karena sudah melihat cerminan diri dari pasangan kalian ya, makanya di sini kalian berdua sama-sama introspeksi diri. Ya, dan kalau aku lihat di sini entah ini energinya bisa dari kalian berdua atau sebelah pihak aja ya, bisa jadi dari kamu atau dari dia. Kalian situasikan aja. Pembacaan ini bisa vice versa ya, jadi nggak usah dibuat pusing ya. Karena ini pembacaan juga general ya, semua energi bisa aja masuk, jadi nggak bisa spesifik pada hanya satu orang. Oke, ada seseorang di sini yang benar-benar cinta banget sama kamu ya. Kalau aku lihat di sini unconditionally love soalnya. Ya, dia cinta tanpa syarat banget sama kamu. Cuman memang si dia ini belum siap untuk kamu ajak komitmen. Dia belum berani untuk diajak komitmen. Masih ada rasa ketakutan dalam sebuah relationship, dalam suatu komitmen. Bisa jadi dia ini punya traumatik dari masa lalunya, dia pernah gagal dalam hubungan, dia pernah ditinggalkan oleh pasangan, atau mungkin punya inner child dari masa lalu, atau mungkin dia berasal dari keluarga yang broken home, sehingga masih ada trauma yang belum sembuh, sehingga membuat dia takut untuk memiliki apa itu namanya, komitmen atau relationship seperti itu ya. Juga orangnya orang yang egois ya, dia ini orang yang egois, jadi selalu mendengarkan egonya. Dia akan bertindak sesuai dengan apa yang egonya katakan. Bahkan di sini
Kalau orang yang ego itu kan, mau segalanya tuh berjalan dengan sesuai dengan mau dia ya, sedangkan si dia ini sangat takut kalau kamu tolak, ya. "Aku takut kamu akan menolakku," kata dia. Dan, eee, dia di sini aku lihat sering sekali berfantasi tentang kamu. "Aku berfantasi tentang kamu." Tuh, kemudian dikonfirmasi lagi di sini, "I run because I wasn't right for you," kata dia. Dia lari karena dia memang belum siap untuk kamu. Bisa juga mungkin, nggak cuma hanya rasa traumatik, mungkin ya dari materi dia belum siap, dari mentalnya belum siap, secara emosional juga belum siap, mungkin dia juga belum siap untuk bertemu dengan keluargamu atau apa. Tapi intinya di sini dia belum siap untuk bersanding atau berkomitmen dengan kamu. Mmm Dia memang sempat ya meremehkan kamu dulu, dia pernah ngeremehin kamu bahwa kamu orang yang mungkin, apa ya, terlalu polos atau tidak pantas lah untuk dia, atau orang yang ya orang yang biasa-biasa aja, orang yang sederhana atau gimana lah. Intinya dia memang dulu sempat, meremehkan kamu, makanya dulu kamu sering diabaikan sama dia, gampang banget dia lari dari kamu, gampang banget dia tidak memperlakukan kamu dengan baik ya, sehingga ya itu suka-suka hati sama kamu, nggak berani memberikan komitmen dengan kamu karena dulu dia memang menganggap kamu remeh. Kamu bagi dia tuh belum sederajat gitulah ya. Dulu dia menganggap kamu seperti itu, kamu itu di bawah dia, kamu itu belum sederajat dengan dia sehingga belum pantas bagi kamu untuk mendapatkan perlakuan khusus dari dia atau mendapatkan komitmen dari dia. Makanya di situ dia seenak jidat ya. Dia selalu mendengarkan ego dia, suka on off, suka memperlakukan kamu dengan tidak baik, makanya di sini ada hubungan karmic relationship. Karmic relationship bisa jadi karena adanya pihak ketiga, ya. Jadi dulu mungkin dia tidak memperlakukan kamu dengan baik, justru malah menghadirkan pihak ketiga, sehingga hubungan ini jadinya karmic relationship. Karena itu tadi, dia memandang kamu remeh, gitu loh ya. Mungkin kamu orangnya sederhana, dia jadi menganggap kamu orang miskin mungkin, atau seperti apa. Intinya dia menganggap kamu dulu itu di bawah dia lah gitu. Belum sepadan, belum pantas bersanding dengan dia seperti itu. Tapi nyatanya di sini kamu itu bagi dia sekarang lebih penting dalam hidupnya. Betapa pentingnya kamu dalam hidupku. Ternyata kayak gitu. Ya, apalagi apalagi di situ ada player kan. Sorry, sorry. Sorry, aku baca yang ini lagi. Ya, and I underestimate how to you are important you are in my life ya. Ya, jadi sekarang dia di sini menganggap kamu seseorang yang terpenting dalam hidupnya, gitu ya. Dan saat ini tuh dia sudah berubah, dia sudah mendapatkan karma-karma dari apa yang pernah dia lakukan ke kamu. Dia sudah mendapatkan balasan-balasan dan keadilan-keadilan, hukuman-hukuman yang dulu pernah menyakiti kamu, sekarang dia sudah mendapatkan balasannya semua. Dan aku lihat di sini sudah ada perubahan dari dia, dia sudah tidak sama lagi seperti sebelumnya yang dulu dia player, dia pemain, sekarang itu mungkin sedang mencoba untuk konsisten, komitmen untuk mungkin tidak player lagi atau bagaimana. Intinya sudah ada perubahan dari si dia ya. Terus itu I'm on my way to you. Aku sedang dalam perjalanan menuju kamu. Oke, kalau aku lihat mungkin sebentar lagi ya dia akan datang lagi ke kamu. Dia akan menunjukkan batang hidungnya ke kamu. Dia akan membuka komunikasi lagi dengan kamu. Karena di sini I'm on my way to you kata dia. Aku dalam perjalanan menuju kamu. Bukan berarti perjalanan benar-benar di jalan raya sekarang enggak. Maksudnya mungkin sedang mempersiapkan nih, misalkan mau dari komunikasi dulu, misalkan ya dia mau buka komunikasi dulu, berarti dia sedang mempersiapkan kira-kira kata-kata pembuka untuk berkomunikasi dengan kamu, kira-kira ngomongin apa ya kayak gitu, apa yang mau dibahas ya. Terus ya sedang mempersiapkan mental juga, kira-kira nanti kamu marah nggak ya kalau aku datang, kalau kamu marah kira-kira aku harus bersikap seperti apa, aku harus siap mental nih untuk mendapatkan cacian makian dari kamu atau pertanyaan-pertanyaan kamu yang wah rumit itu gitu ya. Ya. Kalau misalkan
Ini misalkan memang mau datang secara fisik ya ada kemungkinan bisa jadi dia saat ini dalam perjalanan di jalan raya gitu ya. Intinya saat ini tuh dia sedang bersiap-siap menuju ke arah kamu. Seperti itu ya. Jadi ada kemungkinan dalam waktu dekat. Kemungkinan tapi ya. Oke, dulu memang sempat dia ini ada keraguan dari hubungan ini. Dia masih bingung untuk apakah memang benar tepat bahwa kamu pasangan yang dia inginkan, apakah dia pantas untuk kamu, apakah dia sanggup untuk bisa punya komitmen dengan kamu. Sempat dia itu ragu, karena ya itu tadi dia mungkin punya trauma atau mungkin dia belum siap secara materi atau mental atau emosional sehingga masih ada keraguan untuk menjalin kasih dengan kamu, untuk berkomitmen dengan kamu. Dan dia juga tahu kan bahwa hubungan kalian itu sering on off, apalagi di sini dulu dia sering menghadirkan karmic relationship dengan kamu, sehingga dia berpikir, apa aku masih pantas ya kamu mau menerima aku gitu? Apakah di pikiranmu dia masih pantas ya untuk bersanding dengan kamu? Seperti itu, sehingga dia dulu masih ada keraguan. Makanya di sini um, ada situasi dia meninggalkan kamu. Kemudian dikonfirmasi nih dengan The Fool, berarti memang benar ya si dia ini tuh sebenarnya ya udah deket sama kamu, udah sempat ada kedekatan atau mungkin bahkan sudah pacaran atau sudah ada hubungan gitulah dengan kamu. Sebenarnya seneng dia bahagia ya ada di sisi kamu, kalian bisa dipersatukan, kalian bisa bersama itu dia seneng banget sama kamu. Dia merasa kayak punya petualangan baru bersama kamu ya banyak hal-hal baru yang dia ketahui dari kamu yang tadinya dia tidak tahu A jadi tahu A gitu ya. Jadi sebenarnya dia bahagia banget sih ada di sisi kamu. Cuman setelah dia tahu kamu, setelah dia sudah menjalin hubungan dengan kamu, semakin terbongkarlah semua akhirnya dia ini ada rasa ketidakamanan dari kamu. Mungkin kamu orangnya ingin tahu segalanya sehingga kamu sering mengorek-ngorek masa lalu dia sehingga dia merasa risih, sehingga dia merasa tidak aman gitu loh. Terus itu juga aku lihat di sini akhirnya timbullah rasa keraguan tentang kamu. Apakah kamu bisa bersanding dengan dia? Ya, dengan sikap kamu yang seperti ini, kamu itu dipandang dia baik-baik banget, bahkan mampu membuat dia terhibur, mampu membuat dia bahagia gitu loh. Tapi ya itu, ada sisi kamu yang membuat dia merasa tidak aman sama kamu. Sehingga inilah yang membuat hubungan kalian goyah, membuat hubungan kalian lemah, hancur seperti itu ya. Nah, kalau aku lihat di sini, kamu itu berdealing dengan karakter seseorang yang aku bilang sukses. Atau mungkin ini karakter kamu. Ya, kalian situasikan aja. Di sini ada seseorang yang saat ini tuh sudah sukses. Mungkin sukses secara karir, keuangan, mental, emosional, ya, sudah bisa stabil, sudah bisa menyeimbangkan. Nah, sosok seseorang ini, entah ini kamu atau dia ya, ini tuh orang yang sangat-sangat melindungi keluarga, sangat-sangat menjaga keluarga, sangat-sangat berdedikasi sekali dengan keluarga. Bahkan dia menganggap dalam suatu pernikahan itu dia menganggap pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral sehingga tidak boleh semudah itu atau segampang itu bercerai-berai atau gampang diputuskan gitu ya. Si karakter orang ini memang dia mau berkomitmen tapi memang enggak buru-buru, dia harus lebih mengenal jauh lebih dalam tentang karakter pasangan, tentang bibit bebet pasangan, asal usul pasangan atau apapun tentang pasangan itu harus tahu dulu, paham dulu tentang pasangan seperti itu. Memang dia mau berkomitmen tapi nggak terburu-buru juga. Dia ingin lebih mengenal, jadi nggak asal comot gitu loh untuk dia jadikan pasangan seumur hidup. Karena ya itu tadi dia menganggap bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral. Jadi nggak boleh semudah itu diperlakukan dengan seenak-enaknya atau semena-mena. Dan kalau aku lihat di sini karakter orang ini memang orang yang setia ya. Kalau aku lihat di sini setia, dapat dipercaya, baik hati ya. Terus itu penyayang keluarga,
Bahkan di sini dia itu sangat menunjukkan cintanya melalui perbuatan ya daripada kata-kata. Ya dia tuh nggak suka omong kosong, nggak suka basa-basi, tapi dia kalau cinta ya dia akan memperlakukan pasangannya dengan lemah lembut, dengan perhatian, dengan ketulusan seperti itu. Dan dia menganggap sebuah komitmen itu sesuatu yang serius gitu. Ya, jadi makanya di sini dia perlu mengenal pasangannya sebelum melangkah lebih jauh. Terus itu juga aku lihat di sini um, orang ini tuh ya, si dia ini tuh sudah stabil dalam memahami suatu hubungan. Dia pengen punya hubungan itu yang stabil. Kalau udah King of Pentacles itu menandakan karakter seseorang yang baik secara emosional maupun secara moneter itu ingin membuat hidup pasangannya itu nyaman. Bahkan membuat kalian berdua itu nyaman. Jadi mungkin orang ini tuh mandiri banget ya, mandiri, independen gitu. Mau ini kamu ataupun dia, kalian situasikan aja. Ini siapa nih yang punya karakter seperti ini? Kalau aku rasa sih ini kamu. Ya karena si dia ini masih egois. Jadi nggak mungkin ya punya karakter yang seperti ini. Jadi ini kemungkinan kamu ya. Kamu memiliki karakter ini dan inilah yang membuat dia akhirnya terpukau sama kamu. Kamu mandiri, kamu independen, kamu udah sukses, kamu itu pemikirannya menganggap suatu pernikahan atau komitmen itu benar-benar serius, bukan main-main. Sedangkan dia di sini selalu membuat konflik, selalu membuat masalah sama kamu. Padahal seharusnya dia bersyukur ya memiliki karakter pasangan yang seperti itu, yang sukses, yang selalu setia, baik hati gitu ya. Malah dia ini selalu membuat hubungan kalian banyak sekali gangguan. Ada selalu ketidakpuasan dalam hubungan, bahkan kesedihan yang selalu melanda di hubungan ini. Mungkin kesedihan yang selalu kamu rasakan setiap kamu bersama dia, karena ya kelakuan dia yang dulu pernah selingkuh, menghadirkan pihak lain di hubungan, cuman gara-gara keegoisan, cuman gara-gara apa ya, ya hanya nafsu semata gitu. Dia pernah menghadirkan pihak ketiga yang notabene sebenarnya tidak cinta. Cuman ya karena mungkin cantik, ganteng atau apa, akhirnya dia datangkan ke hubungan kalian. Akhirnya dia menghancurkan hubungan kalian. Dan aku lihat di sini dia ya menyesal, dia malu banget sama kamu. Ya, dia hanya menjalani hubungan dengan pihak ketiga di antara kalian itu hanya untuk kegembiraan dia di awal-awal aja bersama orang ketiga itu. Jadi bukan karena cinta, tapi karena hanya untuk kesenangan sesaat. Kalau aku lihat di sini. Dan dia malu banget sama kamu. Karakter kamu yang seperti itu malah dia perlakukan dengan kelakuan yang aduh, nggak jelas gini. Ada karakter dari si dia ini yang sangat bergantung sama kamu. Ada karakter yang dia ini mungkin akhir-akhir ini tuh dia sadar bahwa selama ini tuh dia nggak mandiri gitu loh ya, bahkan untuk melakukan hobi dia aja harus bergantung dengan kamu, mungkin dia harus meminta uang dengan kamu atau bagaimana. Tapi orangnya ini itu apa sih namanya, mendominasi, itu apa namanya ya, pengontrol sehingga membuat kamu kesulitan. Ya, jadi selama ini dia sadar bahwa, loh, ternyata aku gitu ya karakternya, aku tidak membiarkan kamu bahagia dengan kehidupanmu sendiri, seolah-olah aku pemilik kamu seutuhnya, sehingga kamu kayak nggak bisa untuk bebas dalam kehidupan kamu. Seperti itu ya. So, jadi kalau aku lihat di sini orang yang sangat egois, orang yang sangat pengontrol, semua harus ngikutin apa mau dia, tapi dia ini nggak mandiri gitu loh. Orang yang masih bergantung sama kamu. Dia takut banget kehilangan kamu, dia takut banget ditinggal oleh kamu. Makanya dia punya perilaku seperti itu, pengontrol, agar kamu tidak lepas dari dia. Karena dia sejujurnya dalam diri dia itu orang yang belum bisa mandiri tanpa kamu atau masih bergantung sama kamu. Seperti itu ya. Oke. Kemudian King of One. Nah, kamu ini berdealing dengan seseorang yang kalau bisa dibilang memang orangnya karismatik ya. Sehingga banyak orang-orang di luar sana yang suka sama dia gitu loh. Banyak yang tertarik sama dia. Orangnya juga berpower, orangnya kuat ya.
orangnya kuat, berkarismatik, terus itu murah hati juga, sehingga banyak orang-orang itu yang juga tertarik sama dia. Makanya di sini dia selalu menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian. Itu karena punya peluang, dia ngerasa dia hebat, ngerasa dia apa ya, karismatik, ganteng atau apa gitu, sehingga dia ngerasa ya ada peluang bisa pacaran sama yang lebih cantik atau lebih kaya atau lebih apa gitu ya, sehingga di sini itu. Terus itu juga mungkin ketika di saat-saat dia menghadirkan pihak ketiga itu ya, sebelum dia menghadirkan pihak ketiga, dia ngerasa mungkin bosan menjalani hubungan dengan kamu karena dia ini orang yang suka have fun. Dia nggak suka dengan hubungan yang stuck atau hubungan yang monoton. Mungkin saat itu pas lagi sama kamu, hubungan dia dengan kamu mungkin lagi monoton-monotonnya sehingga dia menghadirkan pihak ketiga. Ya, mencari peluang untuk menghadirkan pihak ketiga. Terus itu juga aku lihat di sini orang yang selalu akan membuat hubungan ini merasa tidak basi. Jadi kalau kamu mungkin ada penolakan, denial atau ngerasa dia ditolak gitu ya, ditolak sama kamu, ya udah dia akan menghilang. Ya, dia akan mencari yang lain seperti itu. Karena itu tadi dia nggak suka kalau misalkan ketika dia datang menjalani hubungan dengan kamu tapi tidak have fun gitu, dia akan minggat, dia akan pergi ya. Dia ini memang punya masalah tentang temperamen ya, mungkin orangnya memang terlalu sensitif atau emosionalnya memang terganggu ya, suka naik turun, dia belum stabil secara emosional sehingga temperamennya terganggu. Makanya di sini kalau kamu menyinggung dia atau menolak dia, udah dia akan sakit hati, dia akan marah, dia akan pergi seperti itu ya. So bahkan di sini kamu mungkin untuk menghadapi dia ini udah cukup lelah ya, selalu harus mengerti tentang dia tapi dia tidak pernah mengerti tentang kamu ya. Mungkin kamu saat ini sudah lelah dengan dia. Tapi memang walaupun di sini dia orangnya temperamen banget, dia tidak akan membiarkan temperamennya ini akan mengenai kamu. Maksudnya misalkan dia lagi marah, dia akan mukul kamu atau berteriak sama kamu, enggak. Dia akan membendamnya tapi dengan cara yaitu pergi, menghilang. Nah, itu justru yang membuat kamu lebih merasa lelah ya menghadapi temperamennya, menghadapi emosionalnya. Dia nggak akan main tangan atau dia nggak akan mencak-mencak kamu atau marah-marah dengan suara keras, enggak. Tapi tiba-tiba dia akan menghilang dan membiarkan apa ya, kamu begitu saja, nyuekin kamu, ngeghosting kamu. So, ya kalau aku lihat di sini dia sadar diri, dia udah bercermin kok dari kamu. Mungkin sekarang kamu sudah memperlakukan dia yang sama seperti apa yang dulu dia pernah lakukan. Jadi kalau aku rasa dia sudah mendapatkan karma dari apa yang pernah dia lakukan ke kamu. Kayak gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate, ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini aku lihat ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Leo. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Untuk alfabetnya ada R, Q, U, Y, N, P, S, K, Z. V, C, F, B, apa ini, W, X, G, J, T, H, M, O, A. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.